Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu maskernya. Insya Allah dengan melihat video saya tidak menjadikan saya atau sahabat semuanya tertulari corona. Setuju kan? Oke. Bagi sahabat sekalian yang punya profesi sebagai seorang guru, barangkali ini adalah gambaran dari Anda semuanya yang setiap hari disibukkan dengan gadget di telinga dan laptop berada di pangkuannya untuk menyusun skenario agar pembelajaran yang disampaikan bisa berjalan secara efektif, memberikan dampak kemajuan prestasi dan akhlak mulia, akhlakul karimah untuk peserta didik kita masing-masing. Pembelajaran yang dilaksanakan secara online ini, ketika kita laksanakan sehari, 2 hari, terasa seperti mengasihkan. Tetapi ternyata seperti kata anak saya bahwa ketika baru mendengar informasi bahwa kegiatan pembelajaran secara daring, itu dia berteriak hore, begitu katanya. Dianggapnya itu adalah sebagai suatu liburan, satu hari-hari yang tidak disibukkan dengan kegiatan belajar. Tetapi ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Kegiatan pembelajaran yang setiap hari kita laksanakan secara daring dalam waktu yang lama tentu juga membuat kita bosan. Kita bosan, kita jenuh, dan juga tentunya kita tidak habis pikir bagaimana agar pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak bersifat monoton, dan kemudian anak-anak selalu teringat, selalu menanti dengan materi-materi, dengan model-model pembelajaran yang kita sampaikan setiap hari. Hari ini dengan menggunakan metode ini, hari besok dengan menggunakan metode yang berbeda, dan terus seperti itu selanjutnya. Ketika pembelajaran disampaikan hanya dengan melalui satu metode, satu media saja, tentu bukan hanya guru, peserta didik, anak-anak juga akan merasa bosan tentunya. Dan tentu juga sudah kita sadari bersama, kita ketahui bahwa ketika kita sebagai seorang guru sudah merasa bosan, sudah tidak punya semangat, sudah tidak punya gairah di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, hal ini akan bisa membawa berbagai dampak negatif. Dampak ini secara luas tidak hanya berpengaruh kepada diri sahabat sekalian sebagai seorang guru, tidak hanya berpengaruh kepada anak-anak kita, tetapi ini juga berpengaruh kepada masa depan generasi kita, berpengaruh kepada masa depan bangsa kita. Guru ketika sudah bosan, sudah tidak bergairah, akan membawa dampak diantaranya anak menjadi jenuh juga, ikut malas. Malasnya menular, lebih ganas dari menularnya corona. Kemudian anak-anak karena sudah malas belajar, dia akan mencari aktivitas lain bermain yang cenderung tidak terkendali. Dan masih banyak hal-hal lain tentunya yang menjadi dampak ketika guru sudah bosan menyampaikan pembelajaran. Nah, sebagai langkah preventif agar guru tidak bosan, kemudian anak juga selalu tertarik, selalu menanti pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, maka kita sebagai seorang guru harus siap untuk belajar sepanjang masa, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang inovatif, yang variatif, yang inspiratif, yang kemudian bisa memotivasi dan merangsang anak didik kita untuk meningkatkan prestasinya. Akan selalu ditunggu kehadiran kita sebagai guru yang inovatif. Agar kita menjadi guru yang inovatif, tentu kita tidak boleh merasa puas dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Kita harus selalu belajar dan terus belajar.
Dengan kita menjadi guru yang inovatif, maka anak-anak didik kita akan selalu disiplin, akan selalu siap dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian anak-anak juga akan menjadi lebih cemerlang, akan menjadi lebih berprestasi, lebih responsif terhadap situasi yang berkembang dalam kesehariannya. Kemudian dengan guru yang inovatif diharapkan akan mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Dengan demikian, maka semuanya tentu akan bergembira melihat hasil yang dicapai dari pembelajaran oleh seorang guru yang inovatif ini. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga tidak berat. Yang penting kita ada kemauan. Kita ada kemauan untuk bisa selalu berubah menuju ke arah yang lebih maju, menuju arah yang lebih baik. Kita harus mengingat pada prinsip pembelajaran, sahabat-sahabat sekalian, bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kita harus mengupayakan memaksimalkan faktor ekstrinsik ini, sehingga kita bisa menjadi daya tarik terhadap anak untuk kemudian mereka bisa memaksimalkan, mengoptimalkan pendengaran mereka dan juga menggunakan penglihatan mereka secara optimal terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Tentu akan berbeda jika pembelajaran itu hanya disampaikan secara deskripsi, narasi saja tanpa disertai dengan visual atau gambar-gambar yang menarik. Dengan pendengaran, dengan penyampaian, penyajian yang bagus, kemudian dilengkapi dengan visualisasi yang nyata, yang jelas, maka diharapkan anak lebih tertarik dan selalu menanti dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, untuk bisa menyajikan pembelajaran yang mengoptimalkan pendengaran dan juga penglihatan, maka saya pikir pembelajaran berbasis multimedia ini bisa sebagai alternatif solusi. Bukan bermaksud menggurui pada sahabat-sahabat sekalian, tetapi kami bermaksud mengajak untuk mari bersama-sama kita belajar bersama, sharing bersama untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang kita sampaikan, bagaimana caranya agar lebih efektif dan lebih efisien. Jika sahabat-sahabat sekalian tertarik dengan apa yang saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi bukan maksud menggurui, merasa diri kami lebih pintar, sama sekali tidak seperti itu. Hanya kepingin mengajak kita duduk bersama dan kemudian ada kegiatan sharing terkait dengan media pembelajaran ini. Sekiranya sahabat sekalian tertarik, silakan kumpulkan beberapa teman yang seprofesi tentunya, yang punya visi dan misi yang sama. Tentukan tempat dan waktunya, jangan terlalu banyak orangnya, kisaran 10 ke bawah. Dan kalau sudah ditentukan waktu dan tempatnya, tentunya perangkatnya harus disiapkan, yakni ada laptop atau PC, yang mudah ya laptop. Ini sebagai sarana untuk kemudian kita bisa membuat satu media pembelajaran multimedia yang diharapkan lebih menarik perhatian anak-anak didik kita. Kalau sudah siap, teman-temannya sudah ada waktunya, perangkatnya juga sudah disiapkan, silakan sahabat-sahabat sekalian hubungi kami. Nah, ini silakan hubungi kami di nomor 081219919029 yang punya foto profil seperti ini. Ya, insya Allah siap untuk bekerja sama dan belajar bersama sahabat-sahabat sekalian untuk membuat media atau model-model pembelajaran yang menarik untuk anak kita. Kalau bukan kita yang akan seperti ini, mau siapa lagi? Dan ketika tidak mau dimulai dari sekarang, kita akan mau mulai kapan lagi? Oke, sahabat sekalian, silakan hubungi nomor kami setelah dikumpulkan teman-teman dan sudah ditentukan waktu tempatnya untuk kemudian kita belajar bersama-sama. Tidak usah khawatir, saya tidak
berpikir tentang transport. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.